Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai patofisiologi hepatitis. Sebelum kita membahas patofisiologinya atau patogenesisnya, kita mengenal terlebih dahulu apa itu hepatitis. Hepatitis itu adalah merupakan penyakit yang berkembang biak, menakutkan, mematikan, dan juga langka. Adapun definisinya, hepatitis itu sendiri adalah radang hati. Hepatitis itu berasal dari hepar dan itis. Hepar itu adalah hati, itis itu adalah kondisi peradangan atau suatu kondisi inflamasi atau suatu kondisi peradangan. Bisa karena infeksi atau bisa karena yang lain. Jadi adalah peradangan di hati yang disebabkan oleh aneka virus. Itu adalah hepatitis. Yang pertama itu adalah jenis hepatitis A, B, C, D, E, dan juga hepatitis G viral. Kemudian yang banyak menyerang itu memang adalah virus hepatitis A dan juga hepatitis B. Ini yang biasa menyerang dan umum terjadi. Coba kita kenal epidemiologinya terlebih dahulu. Mengapa Ibu selaku dosen itu mengangkat tema ini? Karena kita lihat data di Amerika itu kasusnya cukup besar, yaitu 600.000 kasus per tahun, dan itu kebanyakan adalah tipe hepatitis A dan juga hepatitis B. Kemudian 6-10% itu biasanya adalah kasus hepatitis yang kronis. Dan menurut data WHO, bahkan lebih dari 300 juta penduduk dunia itu terinfeksi hepatitis B dan merupakan penyebab kematian nomor 9 terbesar di dunia. Lalu bagaimana kasus hepatitis untuk Indonesia? Untuk Indonesia itu kurang lebihnya 13 juta penduduk itu terkena hepatitis B dan 4 juta hepatitis C atau 2,4%-nya. Dan paling sering ditemukan di Indonesia itu genotip 1 dan itu sulit diobati dan juga disembuhkan. Adapun penularan hepatitis A viral itu terutama terjadi per oral, yaitu adalah makanan yang terkontaminasi feses dan juga yang transfusi, tapi masuknya kasusnya jarang. Dan jadi penularan hepatitis A itu bisa melalui oral, bahkan melalui alat makan. Jadi kita makan alat makan yang sama oleh yang digunakan penderita hepatitis, itu kita bisa terkontaminasi virus hepatitis juga. Sehingga kalian itu harus berhati-hati ketika kalian makan di luar, itu pastikan higienitas dan juga sanitasi dari tempat makannya. Jadi lihat track recordnya, apakah kira-kira piringnya itu nanti dicuci dengan baik atau tidak. Karena ketika tidak dicuci dengan baik, maka resiko penularan virus hepatitisnya itu bisa menyebar atau bisa menular ke kita. Kemudian untuk penularan hepatitis B itu bisa terjadi secara parenteral. Parenteral itu misalnya melalui infus, kemudian bisa menembus membran mukosa dan juga melalui hubungan seksual. Untuk etiologinya atau penyebab utama dari aneka virus hepatitis, penyebab yang biasanya primer itu adalah hepatitis A, hepatitis B, dan juga hepatitis C. Jadi ini adalah yang sering, jadi virus A, B, C, virus hepatitis A, B, C ini yang sering sekali menyebabkan kasus-kasus hepatitis terjadi. Hepatitis itu sendiri, hepatitis C itu ada dua macam. Hepatitis C itu bisa ditularkan secara parenteral atau parenterally transmitted atau PTNANBH atau parenterally transmitted non-B hepatitis, dan tata nama barunya adalah hepatitis C. Kemudian bisa juga ditularkan secara enteral. Enteral itu enterically transmitted. Itu bisa disebut juga sebagai ETNANPH non-B hepatitis. Dan ini adalah tata nama baru dari hepatitis E.
Kemudian untuk virus Delta itu adalah virus RNA yang defektif, itu menyebabkan infeksi hanya bila sebelumnya telah ada hepatitis B viral dan dapat timbul bersamaan atau sebagai suprainfeksi pada karier HBV. Jadi virus deltanya itu bisa menjadi penyebab sekundernya juga. Kemudian untuk jenis-jenis hepatitis itu sendiri, itu menurut virus penyebabnya ada hepatitis A, B, non B, atau hepatitis C, hepatitis E, kemudian delta, F, dan juga G. Sedangkan menurut penampilan kliniknya, hepatitis itu dibagi menjadi 3, yaitu adalah hepatitis akut, apabila serangannya, durasi penyakitnya itu kurang dari 6 bulan. Hepatitis fulminan itu cepat dan menjadi fatal, dan juga hepatitis kronik yang durasi penyakitnya itu lebih dari 6 bulan. Dan ada juga yang berdasar gejala kliniknya, bisa dengan ikterik atau tanpa ikterik. Adapun diagnosisnya itu biasa menggunakan uji fungsi hati dan juga uji serologi. Nah, uji fungsi hati ini adalah uji yang masih umum. Kemudian uji serologi itu adalah uji yang khusus dan penanda spesifik, dan uji serologi ini lebih bisa membedakan hepatitis akut dan hepatitis kronik dibandingkan uji fungsi hati saja. Hepatitis akut itu biasanya ditandai secara spesifik dengan tidak memperlihatkan adanya autoantibody. Sedangkan kalau hepatitis kronis itu ditemukan adanya autoantibody. Adapun diagnosis perbandingan uji fungsi hati pada hepatitis itu, kalau uji autoantibody itu biasanya pada penyakit hepatitis yang kronis, dia autoantibody-nya ditemukan atau positif. Kemudian ada seromarker HBV, HCV, HAV. Kalau HBV, HCV itu pada akut dan kronis itu bisa negatif atau bisa positif. Kemudian pada HAV, hepatitis A, itu pada akut itu bisa positif atau negatif, tapi pada kronis itu biasanya seromarker HAV-nya itu adalah negatif. Kemudian uji alfa fetoprotein itu yang negatif itu biasanya pada yang akut. Kemudian pada hepatitis yang kronis itu bisa positif atau bisa negatif. Kemudian tandanya alfa fetoprotein itu bila ada hepatoma. Kemudian untuk uji fungsi hepar itu biasanya untuk uji bilirubinnya itu pada hepatitis dua-duanya pada akut maupun kronis itu meningkat, dan itu menandakan fungsi sekresi. Kemudian pada transaminase itu pada akut tuh biasanya uji fungsi heparnya pada akut meningkat, transaminase meningkat, dan pada hepatitis kronis itu bisa tetap ataupun bisa meningkat, dan itu menandakan destruksi selnya. Kemudian alkalin fosfatase yang menandakan fungsi sintetisnya itu pada kronis tuh bisa meningkat atau bisa tetap. Albuminnya, nah ini yang biasa terjadi pada hepatitis kronik, itu biasanya albuminnya menurun dan itu menandakan fungsi sintetis. Kemudian prothrombin time-nya kalau pada hepatitis yang kronis itu biasanya meningkat, itu pada yang kronik, dan itu menandakan fungsi sintesis juga. Sekarang kita akan membahas mengenai hepatitis viral yang akut. Hepatitis viral yang akut definisinya adalah suatu infeksi viral sistemik selama tidak lebih dari 6 bulan yang mengakibatkan nekrosis, kemudian peradangan hati. Jadi yang akut ini apabila durasi penyakitnya itu terjadi kurang dari 6 bulan. Kemudian biasanya dia sembuh sendiri dan angka kefatalannya rendah. Kemudian etiologi hepatitis A, B, C, D, dan juga E itu biasanya adalah dominan hepatitis A viral. Untuk patogenesisnya itu berdasar marker serologis,
hepatitis dibagi dalam 3 tahap, yaitu adalah tahap inkubasi, ini hepatitis akut ya. Tahap inkubasi dimulai sesaat setelah inokulasi oral atau parenteral, kemudian masuk ke sirkulasi darah. Nah, di situ itu virusnya terakumulasi atau terjadi penumpukan virusnya. Kemudian terjadi internalisasi virusnya oleh hepatosit. Kemudian replikasi virus itu nanti terjadi di sitoplasma atau sel hepar. Jadi virus hepatitisnya masuk, kemudian masuk sirkulasi darah. Kemudian setelah masuk ke sel hepar, virusnya itu akhirnya bereplikasi di sitoplasma atau sel heparnya. Kemudian virus itu disekresikan ke darah, empedu, dan juga organ lain. Nah, dalam masa ini itu akan ditemukan virus lengkapnya atau antigen. Jadi antigen itu adalah bagian dari tubuh virusnya, itu ditemukan dalam cairan tubuh dan juga jaringan. Masa inkubasi virusnya itu nanti berbeda-beda dan itu dalam rentang waktu 14 sampai 180 hari. Kemudian proses yang kedua, kalau tadi tahapan patogenesis hepatitis akut yang pertama adalah tahap inkubasi virusnya. Kemudian yang kedua adalah tahap terjadinya hepatitis akutnya. Dan ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu adalah fase praikterik, yaitu sebelum onset jaundice. Kemudian ada fase ikteriknya. Nah, fase praikterik itu paralel dengan inisiasi respon imun inang dan juga terjadi sebelum sel hatinya itu rusak gitu. Jadi adalah fase praikterik, dan ini biasanya nilai bilirubinnya itu masih plus minus meningkatnya 2 kali dari normalnya. Kemudian setelah itu adalah masuk ke fase ikterik, dan biasanya, nah ini nih, pada orang hepatitis akut ditandai gejala demam, nyeri abdomen, kemudian ada mual, muntah, urin gelap, kemudian gejala sistemik memburuk, maka ini sudah masuk ke fase hepatitis akutnya, yaitu fase ikteriknya. Dan nilai bilirubinnya termasuk gamma globulin dan transaminase serumnya itu biasanya meningkat drastis ya. Jadi sampai 4 sampai 10 kali dari normalnya. Kemudian pada akut tuh biasanya sebagian besar pasien itu bisa mengalami pemulihan sendiri, yaitu sebagian besar pasien mengalami masa pemulihan tanpa komplikasi atau tanpa berlanjut ke hepatitis kronis. Hal ini tuh terjadi karena fungsi hatinya itu masih bagus, sel hatinya itu masih bagus fungsinya, dan fungsi regenerasi heparnya itu juga masih bagus sehingga masih dapat berlangsung. Jadi sebenarnya pada orang hepatitis akut, apabila fungsi imunnya masih bagus, kemudian fungsi sel heparnya juga, fungsi regenerasinya juga bagus, kemudian jaringannya rusak, itu masih bisa diperbaiki oleh sel hepar, oleh fungsi tubuh itu sendiri, yaitu adalah pemulihan itu pada hepatitis akut. Tapi ada juga beberapa orang yang dia fungsi regenerasi dari sel hatinya itu sudah tidak bagus, sehingga dari hepatitis akut nanti bisa berlanjut ke hepatitis kronis. Nah, jadi ini adalah presentasi dari gejala dan juga tanda dari hepatitis A akut. Nah, gejala dan tandanya itu adalah ini, fase praikterik itu bisa membawa gejala atau bisa menimbulkan gejala itu seperti influenza-like. Jadi seperti influenza, itu biasanya ada anoreksia yang dia susah makan, kemudian ada mual, kemudian muntah, dan juga malaise. Kemudian abrupt onset of anorexia, nausea, vomiting, malaise, kemudian demam itu juga bisa terjadi, dan sakit kepala, kemudian abdominal pain itu juga bisa terjadi. Itu pada gejala dan tanda hepatitis A yang akut. Kemudian icteric hepatitis
itu is generally accompanied, jadi biasanya diikuti dengan urin yang gelap dan juga alkoholik atau light colored stools. Jadi warna fesesnya itu bisa menjadi light gitu ya, warnanya itu bisa menjadi warna cerah, dan juga systemic symptom atau gejala sistemiknya itu bisa memburuk. Kemudian pruritus itu juga bisa terjadi pada pasien yang ikterik. Kemudian selain itu manifestasi klinis dari hepatitis A yang akut itu adalah pemeriksaan fisiknya itu terjadi ikterik sklera, skin, kulit, dan juga sekresi. Kemudian ada mild weight loss itu atau kehilangan berat badan itu 2-5 kg, dan juga bisa ditemukan hepatomegali. Kemudian untuk tes laboratoriumnya itu biasanya yang mempunyai penyakit hepatitis A akut itu ditemukan IgM, jadi serumnya positif ditemukan IgM anti HAV. Kemudian ada mild elevations of serum bilirubin, gamma globulin, dan juga hepatic transaminase. Itu ada peningkatan yang mild atau yang sedang. Kemudian alanin transferase dan juga AST itu juga values to about twice normal. Jadi bisa meningkat 2 kali lipatnya. Kemudian ada elevasi dari alkalin fosfatase, gamma glutamil transferase, dan juga bilirubin totalnya pada pasien dengan kolestatik. Kemudian kalau pada hepatitis akut itu tadi fungsi regenerasi sel heparnya itu masih bagus, maka tubuh bisa melakukan mekanisme pemulihan sendiri. Tapi jika tidak bagus fungsi regenerasi sel heparnya, maka bisa berlanjut ke hepatitis yang lebih lama durasinya, yaitu lebih dari 6 bulan, dan itu biasanya disebut hepatitis viral kronis atau HVK. Dan hepatitis viral kronik itu adalah keberlanjutan proses nekroinflamasi hepatik. Jadi sel heparnya itu rusak selama 6 bulan ataupun lebih setelah onset penyakit akutnya. Etiologinya untuk yang hepatitis viral kronis itu biasanya terutama disebabkan oleh jadi virus hepatitis B dan juga virus hepatitis C sekitar 60-80%. Kemudian untuk patogenesis dari infeksi hepatitis B kronis itu sendiri itu adalah bisa dilihat di bagan. Replikasi virus di dalam hepar itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Kemudian ada respon imun juga di situ yang bisa mengakibatkan kerusakan jaringan. Terus ada faktor pemberat seperti orang yang minum alkohol atau infeksi gabungan. Nah, faktor-faktor ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan juga bisa menyebabkan luka pada hati, sel hepar. Kemudian lama-lama bisa menyebabkan sirosis hati, dan lama-lama bisa menyebabkan hepatitis kronik dan bisa menyebabkan kematian, atau kalau tidak segera ditransplant pun juga bisa menyebabkan kematian. Untuk gambaran histologinya, untuk hepatitis kronis itu dibagi menjadi hepatitis kronik persisten atau CPH, hepatitis kronis yang aktif atau CAH ringan dan juga berat, dan juga hepatitis lobular kronik karena infeksi akutnya lebih dari 3 bulan, yaitu mirip dengan hepatitis kronik persistennya. Dan harapan hidup 5 tahun dari CPH yang kronis persisten itu adalah 97%. Kemudian yang hepatitis kronis aktif tanpa sirosis 86%. Tapi kalau yang hepatitis kronis aktif dengan sirosis itu sekitaran 55% saja harapan hidup selama 5 tahunnya.
Kemudian untuk manifestasi klinisnya dari gejala kronis hepatitis B itu bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ya. Ya, Ibu berikan kesempatan bagi kalian untuk membacanya sendiri. Ini sebenarnya sudah diakomodir di slide-slide sebelumnya, tapi bisa kalian terjemahkan sendiri ya. Oke, gejalanya, kemudian eksaminasi fisiknya, kemudian tes laboratoriumnya ini bisa dilihat di sini. Oke, sekian dulu presentasi dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.